Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Harumijaya, ST, mengajar di SMK Muhammadiyah Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya mengajar di jurusan Ketenagaan Listrikan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2015022181124. Hari ini tanggal 13 Juni, hari Selasa, saya mengadakan uji kinerja pembelajaran di SMK Muhammadiyah Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah di kelas 10 dengan materi jenis dan peralatan tangan. Terima kasih. Berikut video pembelajarannya. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aldi, doa dipimpin. Hari ini sudah lengkap, semuanya sudah masuk semua ya. Jadi anak-anak, hari ini adalah hari kita pertama materi tentang jenis dan peralatan tangan. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kita akan mengenal jenis dan peralatan tangan yang kita gunakan nanti pada saat kita berada di pekerjaan kelistrikan ataupun yang lainnya. Jadi anak-anak, hari ini nanti kalian akan melihat video pembelajaran bagaimana alat-alat itu yang akan kita gunakan. Terus sebelum memulai pembelajaran, kita ada namanya kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas di kelas
Silahkan, saya dimulai dari sekarang. HP-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan jenis peralatan tangan listrik. Untuk bekerja di bidang kelistrikan dan elektro, baik merakit maupun memperbaiki, kita memerlukan alat bantu untuk bekerja. Di samping komponen-komponen kelistrikan dan elektro, alat-alat bantu tersebut berupa alat-alat tangan maupun alat-alat listrik. Alat tangan yang pokok bagi seorang tukang listrik atau mekanik elektro adalah alat tangan yang mudah dibawa. Biasanya alat-alat tersebut dikemas dalam satu kotak alat atau sering disebut dengan toolbox. Pertama adalah obeng. Obeng digunakan sebagai memutar skrup. Tangkai obeng biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Dan ukuran obeng diperhitungkan dengan panjang batang dalam satuan inci. Bentuk batang obeng ada yang bulat dan segi 4. Dan obeng dibagi dalam beberapa jenis, yaitu ada obeng plus. Obeng plus dipergunakan untuk memutar skrup beralur plus. Kemudian obeng minus. Obeng minus berbentuk pipi dipergunakan untuk memutar skrup beralur min. Kemudian ada obeng spiral atau sering disebut dengan obeng ketok. Obeng ini akan berputar sendiri ketika dipukul atau diketok. Selanjutnya tang. Tang menurut bentuknya ada beberapa macam dan fungsinya berbeda-beda, antara lain yaitu tang pengupas. Tang pengupas dapat dipergunakan untuk mengupas isolasi kabel atau kawat dalam isolasi listrik. Selanjutnya tang potong. Tang potong dipergunakan untuk memotong kabel atau kawat instalasi listrik dan kaki komponen dalam elektronika. Selanjutnya tang lancip. Tang ini dapat dipergunakan untuk menjepit benda-benda kecil atau kaki komponen yang akan disolder, atau dipergunakan untuk meluruskan kaki-kaki komponen dan kabel. Selain itu juga dipakai untuk membuat mata itik atau loop pada ujung kabel dan mengambil benda kecil di tempat yang sempit. Selanjutnya, tang kombinasi. Tang kombinasi dapat dipergunakan untuk segala keperluan, memotong, menjepit, memegang benda kerja, memelintir kawat, dan kombinasi dari jenis tang di atas. Selanjutnya, tang kakak tua. Tang kakak tua ini dapat dipergunakan untuk menjepit dan mencabut paku yang menancap. Selanjutnya, palu atau martil. Palu atau martil adalah alat pemukul.
palu ini dibuat bermacam-macam bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya, yaitu palu besi paku, palu besi kepala bulat, dan palu kepala lunak. Dan selanjutnya, gergaji. Gergaji dapat digunakan sebagai alat pemotong benda, dan gergaji dapat dibagi menjadi dua jenis. Ada gergaji besi dan ada gergaji kayu. Baik, demikian saja pembelajaran bersama Madani Channel pengenalan jenis peralatan tangan listrik. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk berlangganan. Atas atensinya bersama Madani Channel kami ucapkan terima kasih. Oke Nana, sudah paham ya jenis-jenis peralatan tangan yang dipakai di dunia kelistrikan? Ya, ingat nanti kalian digunakan sebagai bahan diskusi. Di sini nanti saya akan bagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Silakan masing-masing kelompoknya dibentuk dengan membentuk mejanya menjadi satu. Waktu 2 menit dari sekarang. Oke Nana, sekarang kalian memiliki kesempatan untuk berdiskusi dari video yang kalian lihat. Kalian rangkum ya, jadikan diskusi. Oh, tadi jenis-jenis alat tangan itu saya melihat di videonya tuh ini. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Setelah itu nanti kalian tulis di kertas ya. Kalian tulis di kertas. Saya kasih waktu diskusi 15 menit dari sekarang. Ya. Silakan didiskusikan dengan temannya apa saja yang tadi kalian lihat. Ya, saya kasih waktu 15 menit. Ayo semuanya aktif. Semuanya aktif berdiskusi. Data-datanya dikumpulkan ya. Nanti dari mau mencari di YouTube yang lainnya boleh. Tidak harus yang tadi. Tidak harus yang tadi. Ya, bisa ditulis macam-macam yang pas sama palu. Macam
Oke, anak-anak, sudah ya. Silakan dipersiapkan siapa yang presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang presentasi kelompok 1? Ya, silakan Mas Andre. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Andre. Beri semangat. Ya, semangat untuk presentasinya. Ke sana ada apa? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Aldi, Andre, Dewi, Gatul. Di sini saya akan mempresentasikan perkakas tangan listrik dan non listrik. A. Perkakas tangan non listrik. 1. Pengertian. Perkakas tangan non listrik merupakan alat-alat yang digunakan dengan kekuatan tangan atau manual dan bukan dengan mesin. Yang lainnya yang Beberapa contoh peralatan tangan adalah palu, kunci pas, tang, obeng, dan pahat. 2. Jenis perkakas tangan non listrik. A. Tang kombinasi. Tang kombinasi merupakan jenis tang yang paling banyak penggunaannya. Fungsi tang kombinasi adalah memegang, memotong, dan membengkokkan benda kerja seperti baut, mur, dan skru. Pada bagian ujung tang dapat digunakan untuk memotong kawat, fiber, dan kabel tipis. Sedangkan bagian tengah tang yang berbentuk oval bergerigi berfungsi sebagai pemutar dan menjepit benda kerja seperti mur dan baut. B. Tang potong. Tang potong memiliki ciri-ciri rahang tajam yang berfungsi untuk memotong tali kawat ataupun kabel-kabel kecil. Tang ini hampir sama fungsinya dengan tang kombinasi, hanya saja dalam cakupan yang lebih kecil. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan Mbak Inul. Saya mewakili kelompok 2 yang bertanya untuk menjepit dan mengelupas kuat menggunakan tang apa? Terima kasih Mbak Inul telah bertanya. Untuk itu menggunakan tang lancip atau tang cucut. Tang cucut berfungsi untuk menjepit dan mengelupas kawat atau kabel. Selain itu, tang cucut juga berfungsi untuk membuka tutupan pada benda-benda kerja yang terhalang atau sulit dijangkau. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan lagi untuk Mas Andre. Ya, terima kasih Mas Andre. Silakan untuk kelompok 1. Berikutnya. Ya, kamu satu. Berikutnya untuk kelompok 2. Siapa yang akan mewakili untuk presentasinya? Kelompok 2 ya. Ainun, silakan Mbak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang palu. Palu merupakan salah satu jenis perkasa tangan yang berfungsi untuk memukul benda keras yang terbuat dari baja dengan kedua ujung dikeraskan. Terdapat banyak jenis palu yang biasanya digunakan, contoh palu pencabut, paku, balut pencabut batu, palu pertapa, palu lintas, simetris, dan lainnya.
Palu kepala lunak. Palu ini digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak atau benda yang mudah pecah. Kepala palu ini biasanya terbuat dari plastik, karet, ataupun kayu. Demikian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya. Fungsi palu karet dan palu besi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Palu karet berfungsi untuk mentumbuk bidang permukaan yang lunak, sedangkan palu besi adalah untuk memukul paku, menandai logam yang akan dibor dan mencabut paku. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Aplaus untuk Mbak Ainun, kelompok 2. Oke, silakan Mas Andre untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Kesimpulannya adalah semua pekerjaan yang ada di dunia kelistrikan sangat membutuhkan jenis peralatan tangan yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya ada tang, obeng, Ya. bensin, dan juga palu. Ya, terima kasih. Oke, itu adalah kesimpulannya. Ya, silakan anak-anak. Saya sudah mengirimkan soal di WA Group. Silakan anak-anak mengerjakan soal formatting. Ya, langsung dikerjakan di Google Form yang sudah saya kirimkan di WA Group. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Silakan dikerjakan untuk soal latihannya. Silakan dikerjakan untuk formatifnya. Waktunya 15 menit. Sudah selesai semuanya? Ya. Oke, kalau sudah selesai, nanti saya lihat di sini ya. Oke, yang sudah masuk, Andre, nilainya ya, terus jatuh juga sudah selesai. Oke, semuanya sudah masuk ya. Silakan kalian untuk menutup HP-nya dulu. Perhatikan kita akan penutupan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang peralatan tangan. Untuk materi berikutnya, pertemuan berikutnya nanti kita ke bengkel. Kita melihat apa yang sudah kalian amati sekarang. Oh, kemarin saya melihat tang cucu itu seperti ini. Jadi tugas kalian di rumah adalah membuat gambar dari peralatan tangan yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, minggu depan baru nanti kalian bisa menggunakan Canva ya. Jadi alat-alat tangan itu kalian klik, nanti coba di Google ya. Setelah itu nanti dipindah ke Canva. Oh, ini tang cucu gambarnya seperti ini. Nanti dipindah di Canva. Untuk berikutnya nanti kita ke bengkel. Oke. Oke anak-anak, karena hari ini waktunya sudah habis, silahkan anak-anak untuk melakukan refleksi. Sama refleksi sudah saya kirim ke WA Group. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi refleksi pertemuan hari ini.
Ya. Oke, terima kasih untuk refleksinya sudah masuk ya. Terima kasih untuk refleksi hari ini. Dari refleksi itu sudah saya simpulkan bahwa kalian sangat antusias dengan materi peralatan tangan dan kalian juga sudah paham dengan materi tersebut. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum kita berdoa, silakan untuk bangku dikembalikan seperti tadi. Ya, silakan untuk bangkunya dikembalikan. Oke, terima kasih anak-anak ya. Jangan lupa tugas yang saya berikan yaitu untuk membuat laporan gambar dari sebuah alat tangan, diaplikasikan di Canva. Minggu depan kita pembelajaran di bengkel, semua tugas sudah dibawa ya. Oke, masih semangat? Masih semangat ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah ditutup dibuka dengan Mas Aldi. Sekarang ditutup dengan Mbak Datul. Silakan berdoa. Dimulai. Bersahabat